Bismillahirrahmanirrahim. Allah wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tak bosan-bosannya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai detik ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam rangka belajar, menuntut ilmu syar'i, mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siang hari ini kita akan bahas sedikit hal-hal dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih bahas topik yang berkenaan dengan orang tua. Kita masih bahas topik yang berkenaan dengan orang tua, namun kita akan ambil sebagian hukum-hukum juga yang berkaitan dengan yang lain nanti. Hukum-hukum yang berkaitan dengan yang lain. Siang hari ini kita akan bahas bab di dalam kitab Adabul Mufrad ini, Sahih Adabul Mufrad, bab yabirru walidayhi ma lam yakun ma'siyah. Bab berkenaan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, patuh dan taat kepada kedua orang tua selama mereka tidak menyuruh maksiat. Selama mereka tidak menyuruh kita untuk melakukan maksiat. Kita ambil ikhwan fillah hadis dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang dia mengatakan ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepadaku dengan bitis'in, dengan 9 wasiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 9 wasiat. Beliau mengatakan, la tusyrik billahi syai'a wa in qutti'ta aw hurriqta. Tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun engkau dipenggal kepalamu atau dibakar tubuhmu. Tidak boleh bermaksiat kepada Allah, tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Itu wasiat pertama. Wala tatrukanna shalah al-maktubah muta'ammidan. Dan jangan engkau tinggalkan salat secara sengaja. Ini wasiat yang kedua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, salat yang dimaksud di sini adalah salat fardu, subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka terlepas dari dia jaminan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan ini. Wala tashrabannal khamar. Dan wasiat yang keempat, jangan minum khamar. Jangan minum khamar, fa innaha miftah kulli syarrin. Karena dia adalah kunci dari segala keburukan. Minum khamar adalah kunci dari segala keburukan. Wa ati walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka. Dan inilah poin pentingnya di wasiat yang kelima beliau. Di wasiat yang kelima beliau mengatakan, hendaknya engkau taat kepada kedua orang tuamu meskipun dia menyuruh engkau
untuk mengeluarkan duniamu, fakhruj lahuma, maka keluarkan untuk mereka berdua. Nanti akan kita jelaskan apa maksudnya. Wala tunazi'anna wal ulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Dan jangan engkau melepaskan ketaatan kepada pemerintah meskipun engkau berada di dalam kebenaran. Nanti insyaallah akan kita jelaskan juga maksudnya. Wala tafrir minaz zahfi, dan jangan lari dari peperangan. Wa in halakta wa farra ashabuka, meskipun engkau akan binasa nanti, meskipun engkau akan tewas dan teman-temanmu lari. Wa anfiq min taulika ala ahlik, dan infakkanlah dari hartamu kepada keluargamu, kepada istrimu. Wala tarfa' asaka ala ahlika wakhfihim fillahi azza wa jalla, dan janganlah engkau mengangkat tongkatmu dari keluargamu. Janganlah engkau mengangkat tongkatmu dari keluargamu, dan jagalah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di ikhwan fiddin hadis yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda. Tapi hadis ini bukan untuk Abu Darda saja. Hadis ini untuk kita semua, untuk kaum muslimin, untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita akan bahas satu persatu dari larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kita akan bahas satu persatu larangan-larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, beliau mengatakan, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in." Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku dengan 9 wasiat, memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan 9 maksiat ini. Kesembilan-sembilannya adalah perbuatan maksiat kalau kita langgar. Maka Nabi mengatakan, coba perhatikan yang 9 ini, kata beliau. La tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta aw hurrikta. Jangan pernah berbuat syirik kepada Allah meskipun kita diancam, kepala kita dipenggal atau kita dibunuh atau kita dibakar. Meskipun kita diancam, kepala kita dipenggal ataupun dibakar, jangan pernah berbuat syirik. Dan ini yang kita saksikan, ikhwan fillah, saudara-saudara kita ada yang di berbagai tempat yang mereka minoritas, kan begitu. Mereka dikejar-kejar oleh orang-orang kafir, tapi mereka tetap mengatakan la ilaha illallah. Mereka tidak keluar dari la ilaha. Ini berat sekali, ikhwan fillah. Dan alhamdulillah kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Gak ada orang kafir yang menyerang kita, yang menyuruh kita untuk masuk ke dalam agama mereka. Saat ini belum kita jumpai. Tapi di tempat-tempat yang lain, yang di Burma kemarin, di Burma, di Myanmar kan, kemudian di India dan di tempat-tempat yang lainnya, itu mereka dikejar-kejar, disuruh untuk berpaling, Kalau enggak, mereka akan dibakar. Mereka dibakar hidup-hidup, mereka dipenggal. Dan kita saksikan di YouTube, di media sosial itu kita saksikan. Dan sangat luar biasa sekali, ikhwan fillah, ini perjuangan orang-orang yang hidup di tempat itu. Nah, Nabi SAW mengatakan, wa in hurrikta wa in qutti'ta, meskipun engkau dipenggal, meskipun engkau akan dibakar, maka jangan sampai berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena resikonya kalau kita dipenggal cuman meninggal di dunia. Urusannya di dunia selesai, kan begitu. Kemudian kita akan pergi kepada akhirat. Kita akan berurusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam kondisi syirik, maka urusan kita di akhirat enggak akan selesai. Urusannya lebih berbahaya lagi. Neraka yang akan menanti kita, dan itu akan kekal selamanya. Adapun kalau di dunia, kalau dipenggal, dibunuh, sudah selesai urusannya. Di akhirat kita akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Nah, masalah syirik ini sudah sering kita bahas. Kita tinggalkan saja ya ikhwan fillah. Yang kedua, kata beliau, wala tatrukanna shalah al-maktubah muta'ammidan. Jangan pernah tinggalkan salat fardu. Jangan pernah tinggalkan salat wajib secara sengaja, muta'ammidan. Secara sengaja. Man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Barang siapa yang meninggalkan salat fardu secara sengaja, maka lepas jaminan Allah untuk diri dia. Kita ini ikhwan fillah, selama kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, selama kita melaksanakan salat, maka kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala harta kita, darah kita itu
haram untuk ditumpahkan. Harta kita itu haram untuk diambil. Terjaga harta kita, terjaga jiwa kita, darah kita terjaga. Tapi kalau seandainya orang itu tidak melaksanakan salat, karena sebagian ulama ikhwan fillah, sebagian ulama berpendapat orang yang meninggalkan salat hukumnya kufur. Ini sebagian para ulama. Tapi yang rajih tidak kafir, hanya saja dia dosa besar. Dia dosa besar. Masalah salat ini, sebagaimana yang kita sebutkan tadi hukumnya, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, ini umumnya ulama-ulama wilayah kita katakan wilayah Saudi, wilayah Makkah, Madinah atau sekitaran Saudi. Umumnya mereka berpendapat orang yang meninggalkan salat baik sengaja maupun tidak sengaja, baik mengingkari kewajibannya maupun sengaja karena malas, maka kufur dia, kafir. Adapun ulama-ulama Syam umumnya atau para ulama yang lain, maka mereka membagi. Kalau dia meninggalkan salat secara sengaja karena malas, maka dia tidak dihukumi kafir. Dia tidak dihukumi kafir. Kalau dia meninggalkan salat secara sengaja tapi karena malas, maka dia tidak dihukumi kafir. Adapun kalau dia meninggalkan salat dengan sengaja karena menentang kewajibannya, dia bilang salat itu enggak wajib, maka di sini para ulama sepakat, dia kufur, dia keluar dari Islam. Kalau dia mengatakan salat itu enggak wajib, salat fardu enggak wajib, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh enggak wajib hukumnya, maka orang ini bisa kufur, keluar dari Islam. Oh, Ustaz, ada nggak orang yang berpendapat demikian? Ada nggak orang yang mengatakan demikian? Ada. Di Indonesia juga ada. Di tempat kita ini juga ada. Umumnya orang-orang yang membagi dua ini. Wilayah yang membagi dua, yang mereka mengatakan sekarang ini fase Makkah, bukan fase Madinah. Nah ini, sekarang ini fase Makkah, bukan fase Madinah. Apa maksud mereka dari kalimat fase Makkah dan fase Madinah ini? Fase Makkah itu adalah ketika Nabi SAW masih berada di kota Makkah. Saat itu belum ada kewajiban salat. Belum ada kewajiban salat. Yang ada, Nabi SAW itu hanya berdakwah kepada orang-orang kafir, menyuruh orang kafir untuk masuk ke dalam Islam. Kapan kewajiban salat ini dimulai? Ketika Nabi SAW pindah ke kota Madinah. Barulah mulai kewajiban salat di situ. Barulah perintah salat diturunkan di situ. Umumnya kalau di kota Makkah ini hanya sekedar dakwah melepaskan diri dari syirik, kemudian kembali kepada tauhid. Adapun setelah pindah di kota Madinah, barulah di sini mulai banyak hukum-hukum yang turun, hukum salat, hukum puasa, zakat dan yang lainnya. Nah, kenapa? Karena di kota Madinah ini semua sudah hampir rata-rata sudah muslim. Barulah di situ dibuat aturan-aturan, hukum-hukum. Allah turunkan hukum-hukum di situ. Nah, ini dia. Ada orang-orang yang berpendapat bahwa negara kita sekarang ini masih fase Makkah. Negara kita sekarang ini masih fase Makkah. Alasan mereka apa? Alasan mereka mengatakan pemimpin kita kafir. Itu dia. Alasan mereka, pemimpin kita kafir. Makanya ini fase Makkah. Kita harus Islamkan mereka baru kita menjadi fase Madinah. Kalau fase Makkah berarti kita belum wajib melaksanakan sholat. Gak wajib kita untuk melaksanakan sholat. Ini pendapat mereka. Ada nggak orangnya ini? Ada orangnya ini, ikhwan fillah. Maka kalau seandainya dia masih tetap berkeyakinan seperti ini dan meninggal dalam keyakinan seperti ini, mengatakan sholat fardu itu tidak wajib, dia bisa kufur, dia bisa keluar dari Islam. Nah, ini orang seperti ini harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ini adalah orang-orang khawarij, orang-orang yang punya pemikiran ekstrim. Nanti insyaallah akan kita jelaskan ikhwan fillah lebih lanjut. Kemudian beliau mengatakan barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka hilang darinya dhimmah, jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Ai inna likulli ahadin minallahi ahdan bil hifdzi wal kalaah. Sesungguhnya setiap kita itu
punya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan, dijaga. Fa idza ulqiya biyadihi ila tahlukah aw fa'ala ma hurrima alaihi aw khalafa ma umira bihi khadalathu dhimmatullahi ta'ala. Setiap orang yang dia pergi atau yang dia tercebur ke dalam binasaan, atau dia melakukan semua apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia melakukan apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terjebur dalam penjagaan atau jaminan Allah Subhanahu wa taala akan terlepas dari diri dia. Akan terlepas. Ikhwani fi din, azanallahu iyyakum jami'an. Seorang muslim itu hartanya terjaga, darahnya terjaga. Kalau seandainya dia kufur, maka atau keluar dari Islam, maka ini kalau di dalam pemerintahan Islam, ini orang dipenjara seharusnya. Ketika dia meninggalkan sholat, dia dipenjara itu, dia dipanggil. Ini hukum dunianya. Kalau hukum akhiratnya tadi, hukum akhiratnya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, kalau dia malas, maka di sini para ulama ada yang mengatakan dia kufur, tapi yang lebih rojih, lebih kuat pendapat mengatakan tidak kafir. Tidak kafir. Tapi kalau dia mengatakan sholat itu tidak wajib, maka sepakat para ulama ini kafir, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Ini hukum agamanya. Adapun hukum dunianya, sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang kitab Sahih Fikih Sunnah, beliau mengatakan orang yang tidak sholat, yang dia beranggapan bahwa sholat itu hukumnya tidak wajib, maka orang ini dipenggal kepalanya. Ya, dipenggal kepalanya. Siapa yang menggal? Pemerintah. Itu pemerintah muslim, kan begitu. Hukum had sama dia berlaku. Tapi kalau seandainya dia meninggalkan sholat karena malas, ya karena kebanyakan seperti kita lihat orang-orang Indonesia meninggalkan sholat karena malas, kan begitu kan, itu dia dipanggil, dimasukkan ke dalam penjara dan dinasihatin. Kalau seandainya mau dia dinasihatin, dia dikeluarkan. Kalau dia nggak mau dinasihatin, dia tetap di dalam penjara. Dia tetap di dalam penjara sampai dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya di dunia. Ini hukumnya di dunia, ikhwan fillah. Ini makanya beliau katakan bahwa orang yang meninggalkan salat secara sengaja, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala lepas dari diri dia. Jaminan Allah Subhanahu wa taala lepas dari diri dia. Nah, demikian ikhwan fillah. Ya, kita sudah jelaskan pertemuan-pertemuan yang kemarin bahwa salat ini adalah satu hal yang sangat urgen sekali, yang nggak boleh kita tinggalkan. Salat adalah satu hal yang sangat urgen sekali, yang nggak boleh kita tinggalkan. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Sampai sebagian para ulama berpendapat hukumnya seperti ini. Nah, demikian ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian wala tashrabannal khamar fa innaha miftahu kulli syarr. Dan jangan pernah minum khamar. Jangan pernah minum khamar, karena sesungguhnya ini adalah kunci dari segala keburukan. Kenapa ini bisa jadi kunci dari segala keburukan? Nabi SAW yang mengatakan minum khamar itu adalah kunci dari segala keburukan. Kenapa bisa? Ikhwani fiddin, azanallahu iyyakum jami'an. Li'annal insan yafqadu aqlahu wa bidzalika qad yaqa'u fil syirki wal kufri waz zina wa syahadati zur wa sairil khaba'ith. Orang yang minum khamar itu nanti akalnya akan hilang. Dan ini sudah nyata. Yang minum khamar itu akalnya akan hilang nanti. Artinya dia nggak akan berpikir rasionalis lagi. Di situ dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan, dia akan terjatuh ke dalam kekufuran, dia akan jatuh ke dalam perbuatan zina dan yang lainnya. Coba kita perhatikan ya, ikhwan fillah, kita lihat di televisi, berita-berita, gara-gara minum minuman keras, apa yang dia lakukan? Berzina dengan anak orang, membunuh orang tuanya, kan begitu. Hanya karena ini, minuman keras. Dia minum kemudian hilang akalnya. Dari sini bermula. Makanya Nabi SAW mengatakan miftahu kulli syarr. Khamar ini kunci dari segala keburukan. Kalau orang yang berzina, dia nggak minum khamar, dia orang yang berzina, dia mungkin hanya terjebak ke dalam dosa itu saja. Tapi tatkala dia minum khamar, maka di situ muncul syaitan.
mengganggu dia, membisikkan kepada dia bahwasanya ini harus dilakukan, ini enak, lakukanlah ini, macam-macam ikhwan fillah, macam-macam akan datang ini. Macam-macam akan datang. Nah, itu yang kita saksikan ikhwan fillah di mana-mana. Orang yang minum khamar pasti dia akan melakukan yang lain. Dia minum khamar, dia berjudi, dia minum khamar, dia berzina, dia minum khamar, bahkan membunuh orang tuanya. Makanya Nabi SAW mengatakan miftahu kulli syarr, kunci dari segala keburukan. Dalam sebuah hadis disebutkan al-khamar ummul fawahish. Khamar itu adalah induk keburukan. Khamar adalah induk keburukan. Maka jangan pernah sentuh yang namanya khamar. Induk keburukan. Wa akbarul kabair. Dan khamar itu adalah termasuk dosa paling besar. Khamar adalah dosa paling besar. Man syaribaha waqa'a ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Barang siapa yang meminumnya, maka dikhawatirkan dia nanti akan berbuat dosa kepada ibunya, kepada bibinya, kepada bibi dari jalur bapaknya. Maksudnya apa ya, ikhwan fillah? Kalau dia minum khamar, dikhawatirkan dia nanti akan bersetubuh dengan ibunya. Dan banyak ini, kejadian seperti ini banyak. Orang yang minum khamar, ibunya sendiri dia setubuhi. Ibunya sendiri dia zinai. Bibinya dia zinai, kakaknya, adiknya. Itu gara-gara khamar. Makanya Nabi SAW mengatakan khamar itu adalah kunci dari segala keburukan. Jangan pernah sentuh yang namanya khamar. Jangan pernah sentuh yang namanya khamar. Nah, ini dia ikhwan fillah. Yang berikutnya Nabi SAW, dan ini adalah poin pelajaran kita, wa ati walidayka wa in amaraka an takhruja min dinika min dunyaka fakhruj lahuma. Perhatikan. Nabi SAW mengatakan, hendaknya engkau taati kedua orang tuamu meskipun dia menyuruh engkau untuk mengeluarkan duniamu. Apa ini maksudnya? Meskipun dia suruh kita untuk keluarkan dunia kita, apa yang kita miliki di dunia ini? Harta, rumah, mobil, atau yang lainnya yang kita miliki. Kalau orang tua kita minta sama kita, kasih. Itu kata Nabi SAW, kasih semuanya. Ini menunjukkan ketaatan kita kepada kedua orang tua kita dalam segala hal, kecuali jika perbuatan maksiat. Kecuali jika perbuatan maksiat yang dia suruh kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu punya orang tuamu. Engkau dan hartamu itu punya orang tuamu. Jadi jangan macam-macam kita sama orang tua. Jangan pernah pelit sama orang tua. Orang tua minta sekian kita nggak kasih. Kan begitu. Jangankan dia minta sekian, jangankan dia minta 100 atau 200 ribu. Kalau seandainya kita punya rumah besar, kita punya mobil mewah, seandainya dia minta itu dua-dua, kita disuruhnya ngontrak, maka kasih. Kita ngontrak. Meskipun itu hasil usaha kita. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu punya orang tua. Ini ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Sampai Nabi mengatakan kasih sama mereka kalau seandainya mereka minta. Artinya apa ikhwan fillah? Kalau enggak kita kasih, maka kita durhaka. Enggak kita kasih sama mereka, kita durhaka. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Sampai seperti itu Nabi SAW mengatakan. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, inna auladakum hibbatullahi lakum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah hadiah yang Allah berikan kepada kalian. Anak-anak kalian adalah hadiah yang Allah berikan kepada kalian. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Asy-Syura ayat 49, yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha dzukura. Allah memberikan hadiah kepada orang yang dia kehendaki, hadiah anak perempuan, dan Allah berikan hadiah anak laki-laki kepada orang yang dia kehendaki. Kan begitu. Makanya kita lahir istri, ada yang anaknya perempuan, ada yang anaknya laki-laki. Maka itu hadiah untuk kita. Hadiah untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Fahum wa amwaluhum lakum idza ihtajajtum ilaiha.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, mereka hadiah Allah ini, anak laki-laki dan anak perempuan, dan hartanya mereka itu adalah milik kalian. Jika kalian membutuhkan, maka kalian boleh ambil. Kalau kalian membutuhkan harta di sini, harta dari mereka, maka boleh kalian ambil harta tersebut. Nah, ini dia ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Lihat, sampai sebegitunya Nabi SAW menghormati orang tua. Inilah Islam, nggak ada di agama-agama lainnya. Ini Islam, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kalau kita tanya, dan ini salahnya sebagian orang, ketika orang hanya melihat person-person atau melihat individu-individu muslim. Dia pergi mungkin ke negeri kafir, dia pergi ke negeri Jepang, dia pergi ke negeri Amerika, Eropa, dia lihat, wah ternyata luar biasa ini orang-orang kafir ini. Mereka bukan orang muslim, tapi kepatuhan mereka sama orang tua mereka sedemikian rupa. Beda dengan muslim. Saya tinggal bersama orang muslim, ternyata dia sama orang tuanya nggak pernah akur, berantem terus. Alangkah bagusnya negeri-negeri ini. Itu bagi orang-orang yang melihat person-personnya, individunya. Padahal ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an, Islam sudah mengatur semuanya. Hanya saja manusianya itu tidak melaksanakannya. Sampai-sampai Nabi mengatakan demikian, kalaupun mereka ingin hartamu, kasih sama mereka. Karena kalau seandainya kita tidak kasih sama mereka, kita durhaka sama orang tua. Kita durhaka. Makanya ini ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an, apa yang pernah diwasiatkan Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Karena dia lihat istrinya seperti ini, maka dia wasiatkan kepada anaknya Ismail, coba ganti palang pintu rumahmu itu. Karena palang pintu rumahmu itu asik mengeluh saja tentang kehidupanmu. Kan begitu. Nah, ini ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Ternyata Islam benar-benar menjaga kehormatan dari orang tua. Islam menjaga kehormatan dari orang tua. Dan jangan kita sia-siakan, selama kita masih punya orang tua, jangan pernah kita sia-siakan. Saya sudah pernah ngasih apa sama antum, ngasih cerita sama antum, ngasih sebuah kisah. Ada sepenggal perkataan para ulama. Man 'asha 'ala syai'in mata 'ala syai'in. Siapa yang hidup di atas sesuatu, biasanya dia akan mati di atas sesuatu tersebut. Artinya apa, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Setiap orang yang biasa melakukan ini, maka nanti ke depannya dia juga akan terbiasa digitukan, dan biasanya dia akan mati dalam kondisi yang demikian. Orang yang biasa minum khamar, umumnya dia akan meninggal di atas minum khamar, itu secara umum. Dia akan meninggal di atas itu. Orang yang suka berzina, dia akan meninggal di atas perzinahan. Nah, ikhwan fillah, saya sudah pernah kasih kisah sama antum. Ada seorang anak yang dia punya orang tua yang sudah tua renta. Kemudian dia duduk di meja makan. Dia, istrinya dan anak-anaknya duduk di meja makan. Kemudian orang tuanya ini, ya maklumlah kalau orang tua yang sudah renta itu kalau makan kan berceceran, kayak anak-anak kan begitu. Orang tuanya ini dia buatkan bangku khusus. Kemudian dia letak di pojok. Kan begitu. Masih tinggal di rumah ini, masih tinggal sama di rumah. Cuman di sini meja makannya, dia bersama orang tuanya di meja makan, dia bersama istri dan anak-anaknya di meja makan, sedangkan orang tuanya di sudut. Karena khawatir nanti kalau orang tuanya diletakkan di meja ini, itu akan jorok meja, akan banyaklah rimah-rimah dari makanan-makanan tersebut. Akhirnya dia taruh di pojok. Kemudian ikhwan fillah, selesai makan, mungkin dia di ruang keluarga lagi bercanda sama anak-anaknya. Akhirnya anak-anaknya buat mainan. Bangku-bangkuan. Terus ditanya sama ayahnya, apa yang kamu buat? Bangku. Untuk apa bangku ini? Bagus sekali kan begitu. Bangku ini nanti untuk ayah. Wah, bagus, ini untuk ayah. Iya. Kalau ayah sudah tua nanti, bangku ini untuk ayah nanti makannya di ujung sana. Lihat ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini anaknya yang masih kecil. Yang ngomong demikian. Maka seperti itulah ikhwan fillah, kita nanti dibuat ketika kita melakukan sesuatu hal, nanti kita akan dibuat seperti itu juga ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka jangan pernah sia-siakan orang tua kalau orang tua ini masih ada. Dan ketahuilah ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an,
bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah tatkala usia dia benar-benar sudah tua. Di sinilah kita harus sabar. Yang sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau usianya sudah melanjut usia, maka jangan pernah katakan fala taqul lahuma fala taqul lahuma uff. Jika orang tua kita sudah lanjut usia, jangan pernah katakan kalimat apalagi sampai buang muka, apalagi sampai membentak. Kenapa ya ikhwan fillah? Karena di usia tua inilah kita benar-benar diuji sama dia. Kita ngomong kadang dia nggak dengar, atau nanti dia ngomong kita sudah iyakan tapi dan nanti ngomong lagi, namanya pikun, kan begitu. Orang tua yang seperti inilah yang kita benar-benar harus berbuat baik, berbuat patuh dan taat kepada mereka. Nah ini dia ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini langka sekali, ini berat sekali bagi orang-orang yang tidak punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, mungkin Anda tinggal di luar, perhatikan kalau ada orang yang tua renta, perhatikan anaknya gimana menyikapi dia. Perhatikan anaknya gimana nyikapi dia. Kadang-kadang ada anaknya itu nggak sabar. Kadang-kadang ya orang tuanya ngomong, kadang dicuekin, kan begitu. Ditanya, kenapa Anda cuekin orang tua Anda? Ya biasa, dia sudah pikun, dia sudah ini. Ya, kalaupun didengar kali nanti dia ngomong lagi itu. Didengar kali dia ngomong lagi. Ini ikhwan fillah, nggak boleh seperti ini. Tetap harus dilayanin, meskipun dia sudah pikun. Dilayanin. Ini orang tua kita, ikhwan fillah. Gimana kalau seandainya nanti kita seperti itu, sudah tua? Digitukan sama anak-anak kita. Dan saya pernah lihat ikhwan fillah ini, Masya Allah, luar biasa kita melihatnya. Benar-benar kalau seandainya kita berpikir, kalaulah seandainya saya nih posisinya seperti itu. Ini orang tuanya dulu. Orang tuanya rajin, kerja gitu kan, ngasih anaknya makan, ngasih apa, orang tuanya jualan ini, jualan nasi, kan begitu. Kemudian orang tuanya sudah tua, sudah renta, akhirnya lumpuh. Dia nggak bisa duduk, dia nggak bisa berdiri, dia hanya tidur saja. Tidurlah dia di di kamar dia. Dan kamar dia itu jika dibuka itu langsung ke kedai nasinya, kan begitu, kedai nasinya. Jadi hanya sekedar ini ruangannya itu kedai nasi, kemudian ini kamar orang tuanya. Ini kamar orang tuanya, ini kamar anaknya. Jadi begitu dibuka, kelihatan orang tuanya sedang tidur. Dan ikhwan fillah, Masya Allah, itu orang tuanya awalnya nggak ada apa-apa, hanya sekedar lumpuh, tapi dia sudah tua. Namun karena dia sering minta sama anaknya, kemudian nggak diladenin sama anaknya. Awalnya minta, ya namanya orang tua sudah pikun, awalnya minta dikasih sama anaknya, minta makan, kan begitu, disuapin sama anaknya. 1 jam kemudian orang tuanya minta makan lagi. 1 jam kemudian orang tuanya minta makan lagi. Akhirnya si anak mulai marah-marah di situ. Barusan makan minta makan lagi, kan begitu. Nggak sabar dia, marah-marah, akhirnya dicuekin. Nanti makannya jam 1 gitu. Akhirnya dicuekin. Akhirnya terus orang tuanya meronta-ronta, minta gitu, minta. Setiap ada orang yang keluar yang membuka tirai kamarnya, orang tuanya tersebut mengira itu anaknya. Dia bilang, mintalah makan, katanya. Khonafidin, lihat, seperti seolah-olah ini orang tua seperti pengemis. Mintalah makan. Dia, setiap orang yang mau masuk ke dalam kamarnya itu, entah dari saudara-saudaranya atau siapa saja, dia akan menganggap itu anaknya. Dan dia minta makan. Jadi khonafidin. Dan pernah sampai suatu hari sampai sini orang tua ini menangis. Minta makan, khonafidin. Ya harus kita kasih. Meskipun 1 jam yang lalu dia sudah makan. Ya kita harus sabar ngasih, ya mungkin hanya 1 atau 2 sendok. Kemudian setelah itu sudah. Ini ikhwan fillah azanallahu iyyakum, jangan sampai orang tua itu meninggal akhirnya. Orang tua tersebut meninggal. Nah ini ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Orang tua dalam posisi seperti inilah yang harus benar-benar kita sabar. Sabar dalam menghadapinya. Kalau yang usianya ya sekitar 40 tahun, 50 tahun, ini kita nggak capek, dia masih bisa kerja, dia masih bisa ngambil nasi sendiri, dia masih bisa kerja, dia masih bisa kesana kemari, kita nggak capek ikhwan fillah. Tapi ketika usia dia sudah benar-benar tua dan dia sudah mulai pikun, inilah dia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lahuma uff. Jangan sampai kita mengatakan kalimat Kalimat saja dilarang. Apalagi kalau kita berpaling, kita hiraukan dia.
Dan ini termasuk durhaka. Ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Kemudian ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa sampai kalau seandainya harta kita kerja, kita punya harta yang banyak, orang tua kita minta harta itu, maka kasih harta tersebut. Disuruh kita sama orang tua kita, kami yang nempatin rumahmu, kami yang membawa mobilmu, kalian ngontrak ya, kerjakan. Karena Nabi SAW yang bilang, sampai kalau orang tua kalian minta dunia kalian, kasih sama mereka. Kalau orang tua kalian minta dunia kalian, kasih sama mereka. Selama mereka tidak menyuruh kita untuk bermaksiat, kasih sama mereka. Coba kita perhatikan. Ada seorang anak yang bermasalah dengan orang tuanya sampai ke pengadilan gara-gara harta. Baru-barusan ini saya dengar ada orang tua yang dia punya perusahaan dia punya Pertamina, kan dia punya pom bensin. Dia punya pom bensin, mungkin ada beberapa biji, ada beberapa unit. Kemudian dia bagi-bagi ke anak-anaknya. Tapi ada satu anak yang merasa dizolimin, katanya. Ada satu anak yang merasa dizolimin, artinya pembagian dia itu berbeda dengan pembagian yang lainnya. Akhirnya dia pun menuntut orang tuanya ke pengadilan. Ini benar-benar durhaka anak-anak yang seperti ini. Dia menuntut orang tuanya ke pengadilan hanya karena pembagian yang tidak merata. Padahal ikhwan fiddin, itu adalah hasil dari orang tuanya yang diberikan ke dia. Tapi dia menganggap ini seolah-olah dia dizolimin. Dan ada satu kisah lagi, dan ini kenyataan di Saudi. Kita nggak akan jumpai di sini. Ada 2 orang anak sampai bertengkar di pengadilan gara-gara satu orang tua. 2 orang anak sampai bertengkar di pengadilan gara-gara satu orang tua, si abang dan si adik. Selama ini yang ngurus orang tuanya itu si adik. Hingga akhirnya tiba satu saat si abang kepengen ngurus orang tuanya. Terus dia bilang, "Sudahlah, ini ibu kita sudah lama tinggal sama engkau. Sekarang gantian, biar tinggal dia sama saya," kata si abangnya. Namun si adiknya nggak mau. "Wah, janganlah bang, janganlah. Udah biarkan aja tinggal sama saya," kan begitu. Tapi tetap si abangnya ngotot. "Udahlah, nggak usah. Udah gini aja. Orang tua tinggal sama saya kasih uang. Berapa yang kamu minta saya kasih uang. Ini. Yang penting orang tua tinggal sama saya. Gantian kita," katanya. Tetap si adik nggak mau. Hingga akhirnya kejadian ini sampai ke pengadilan. Berantem gara-gara ngurusin orang tua. Ikhwan fillah. Ini nggak kita dapatkan di tempat kita. Kita malah lebih senang, ya udah urus saja. Apalagi kalau sudah nggak bisa ngapa-ngapain orang tuanya, kan? Apalagi orang tuanya sudah terbaring tidur di kamarnya. Itu biasanya kita lari-lari itu. Jangan sampai kita disuruh ngurus, kan begitu. Ini Masya Allah, ikhwan fillah. Apalagi kalau dia di situ buang air besar, dia kencing, dia segala macam. Kita bahkan lari-lari, seolah-olah nggak mau ngurus. Padahal inilah keutamaan, ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Inilah keutamaannya. Kita urus di situ. Nah ini ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Banyak lagi kisah-kisah sebenarnya. Kalau seandainya kita ceritakan, itu bahkan membuat air mata kita menangis, tumpah. Kenapa ikhwan fillah? Saking sedihnya kisah-kisah tersebut. Dan ini kisah-kisah yang nyata. Kisah-kisah yang nyata, ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Baik, kita lanjut aja ikhwan fillah karena sudah hampir jam 2. Wala tunazi'anna ulatal amr, ay al-malik wal imarah. Jangan engkau lepas ketaatanmu kepada pemerintah. Jangan pernah engkau lepaskan ketaatanmu kepada pemerintah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, apa maksudnya? La tunazi'u wulatal umur fi wilayatihim wa la ta'taridu alaihim. Jangan pernah melepaskan ketaatan kepada pemerintah di wilayah mereka. Jangan pernah memberontak.
Kalau pemerintah sudah menetapkan sebuah kebijakan, selama tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, taati. Selama tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, taati. Apa contohnya kebijakan pemerintah yang tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah? Pemerintah buat rambu-rambu jalan. Ada lampu hijau, lampu merah, lampu kuning. Itu peraturan pemerintah. Untuk apa? Untuk kemaslahatan kita bersama. Maka wajib kita taatin. Ya, ikhwan fillah. Kalau seandainya seorang muslim faham akan ini, gak akan kita lihat lagi ada kemacetan di jalan. Itu gak akan kita lihat lagi, ikhwan fillah. Kalau ini sudah patuh mereka. Mereka sudah patuh akan rambu-rambu lalu lintas. Coba ya ikhwan fillah, antum kalau jalan-jalan ke Saudi, ya sekali-sekali nanti pergilah umroh, pergi haji gitu kan, lihat kondisi kota Saudi. Itu Masya Allah luar biasa. Kalau kita jalan-jalan, kita nggak akan lihat kemacetan. Kita nggak akan lihat kemacetan. Kalau di sini ikhwan fillah, kalaupun ada nanti ada macet, itu mungkin hanya beberapa menit. Setelah itu lancar. Kalau di sini ikhwan fillah, kalau ada kejadian tabrakan, biasa kalau tabrakan, kira-kira apa yang terjadi? Rame itu orang kan turun nengok. Rame itu turun nengok. Saya perhatikan di sana. Itu langsung. Saya lihat tabrakan. Pas kejadiannya waktu kita di bus, kalau tidak salah di kota Madinah itu, kita di bus kita jalan gitu kan, kita lihat tabrakan di situ antara mobil sama-sama mobil tabrakan. Tapi orang cuek, orang tetap jalan, orang nggak peduli sama tabrakan itu, dan malah yang tabrakan itu sambil ketawa-ketawa, ikhwan fillah nazanallahu iyyakum jami'an. Gak peduli dengan apa yang terjadi pada mereka. Mereka berdua sambil ketawa, sambil bercanda. Dan bahkan pernah saya dengar, ikhwan fillah nazanallahu iyyakum jami'an, saya pernah dengar ada yang tabrakan pas dalam kondisi maghrib atau asar, saya lupa itu. Tabrakan, selesai tabrakan, hancur ini bempernya, kemudian diajak, yuk sholat dulu yuk. Diajak sholat, ikhwan fillah. Kita apa seperti itu? Kita maki-maki dulu tuh orang kan gitu kan. Ini dia ikhwan fillah nazanallahu iyyakum jami'an. Ini Masya Allah luar biasa. Ini memang kita saksikan sendiri. Kita saksikan sendiri di kota Madinah itu. Jadi ikhwan fillah kadang-kadang inilah orang luar yang memang membenci Saudi, negara-negara muslim di sana, negara sunnah di sana. Itu cerita yang jelek-jelek tentang Saudi. Cerita beginilah, macam-macam cerita mereka. Padahal kalau kita lihat mereka nggak pernah ke sana. Kalaupun ada ke sana, dia kadang-kadang ngarang cerita. Ikhwan fillah. Kita, teman-teman kita yang sekolah di sana, mereka lihat langsung beginilah masyarakat orang-orang di sana. Ya ikhwan fillah nazanallahu iyyakum jami'an. Kita nggak pernah nyaksikan di sana mereka demo sama pemerintahnya. Kita nggak pernah nyaksikan. Kecuali pernah dulu, dan ini pun dimotori oleh orang-orang Syiah, kejadian di Makkah. Ini pernah kejadian sekali, ikhwan fillah. Setelah itu sampai sekarang kita nggak pernah lihat ada orang demo sama pemerintahnya. Kita sekarang sikit-sikit demo, sampai ini Masya Allah, mungkin antum sudah lihat ucapan kufur yang keluar. Sampai ucapan kufur. Kemarin saya lihat di salah satu televisi swasta, seorang pekerja yang demo, saya nggak tahu di perusahaannya atau di mana itu. Sampai dia bilang apa? Sampai dia bilang, kalau seandainya Tuhan saja tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada kami, akan kami lawan itu Tuhan. Allahu Akbar. Mungkin antum lihat, atau mungkin antum searching di YouTube, jumpa ini. Sampai ucapan seperti ini dia katakan. Di mana dia dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Padahal ikhwan fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kursinya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan langit dan bumi, 7 lapis langit dan bumi, itu kursinya Allah lebih luas daripada 7 lapis langit dan bumi. Perbandingan itu seperti cincin yang dilempar di gurun pasir yang sangat luas. Kalau antum ngelempar cincin di gurun pasir yang sangat luas, antum di tebing misalnya, kemudian itu gurun pasir dilempar itu cincin, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Itu
permisalannya. Langit dan bumi ini dibandingkan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Sangat luas sekali kursinya Allah. Kursinya Allah dibandingkan dengan arosnya, dan aros adalah makhluk yang paling besar, itu sama seperti itu juga. Cincin yang dilempar di padang pasir. Kursinya lebih kecil daripada arosnya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru makhluk. Bagaimana dengan bumi tadi? Tentu lebih kecil lagi. Gimana dengan manusianya? Manusianya di sana. Dan ini baru makhluk semua. Gimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Besar sekali, ikhwan fillah. Dan dia mau menantang Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak jalan ini akalnya. Ketika dia mengatakan seperti itu. Ketika dia mengatakan seperti itu, ini enggak jalan. Mungkin kalau kita ketika saya mendengar di TV itu, di berita salah satu televisi swasta, begitu mendengar dia mengatakan itu, teriakan itu mendidih nih darahnya. Kepengen itu seolah-olah kalau seandainya kita di situ, kita polisi, itu kita pentung kepalanya. Kepengen seperti itu, ikhwan fillah. Sampai dia berani mengucapkan yang kalimat demikian, sampai dia mengatakan, kami akan lawan Allah, kami akan lawan Tuhan kalau seandainya dia nggak bisa memberikan kesejahteraan kepada kami. Allahu akbar. Ini ucapan kufur yang benar-benar kufur, ikhwan fillah. Azanallahu iyyakum jami'an. Ini dia. Jadi beliau mengatakan, ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an, jangan keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Illa antarau minhum munkaran muhaqqaqan ta'lamunahu min qawaidil Islam. Kecuali kalau kita melihat kemungkaran yang jelas. Dan itu kita ketahui setelah kita memahami kaidah-kaidah Islam. Kalau kita benar-benar matang ilmu kita tentang Islam dan kita benar-benar melihat kemungkaran dari pemerintah, barulah kita bisa di situ mengingkarinya. Fa idza ra'aitum dzalik fa ankiru alaihim. Kalau kita lihat, baru kita ingkari pemerintah tersebut. Wa qulul haq haitsu ma kuntum, dan katakan yang benar di mana saja kita berada. Jadi kalau seandainya pemerintah itu menetapkan sebuah kebijakan, kebijakannya itu mungkin hanya untuk sebagian elit politik, atau kebijakannya itu untuk kelompoknya, untuk partainya. Ya kita lihat ikhwan fillah, kalau di negara kita ini kan umumnya rata-rata seperti itu kan. Setelah naik dia menjabat, dia biasanya yang lebih dia dahulukan apa? Kepentingan kelompok, kepentingan partai, kepentingan golongan, agar posisinya nyaman, kan begitu. Agar posisinya nyaman, dia tetap duduk di kursi empuk, biar gak bisa digeser-geser. Nah, itu umumnya ikhwan fillah. Maka kalau yang seperti ini dan gak berpengaruh dengan agama kita, ikhwan fillah, ya gak perlu kita demo-demo. Tapi kalau sudah berkaitan dengan agama, sudah berkaitan dengan benar-benar agama kita benar-benar dinistakan, baru kita jelaskan kepada mereka. Kita datang, dan itu bukan dengan cara demo. Datang kepada pemerintah, dan para ulama mengatakan ambil tangan mereka. Maksudnya kita berbicara secara empat mata atau beberapa mata kepada mereka, kepada perwakilan-perwakilan mereka. Kita berikan nasihat, kita sampaikan yang benar. Kalau mereka terima, alhamdulillah. Kalau enggak mereka terima, kita sabar dan minta kepada Allah hak kita. Ini dia ikhwan fillah. Jadi bukan cara demo. Bukan cara demo. Kalau seandainya mereka enggak mau, ya sabar. Itulah ujian yang kita miliki. Sampai ikhwan fillah, pernah Ali bin Abi Thalib ditanya sama orang, "Wahai Ali, dulu ketika Abu Bakar dan Umar yang memerintahkan kami, kondisi negara kita aman. Tapi ketika Anda yang memerintahkan kami, kondisi negara kita carut-marut." Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib mengatakan, dulu waktu Abu Bakar dan Umar, kondisi kita aman, itu rakyatnya saya dan orang-orang seperti saya. Kata Ali bin Abi Thalib. Sekarang ketika saya memerintahkan, itu rakyatnya engkau dan orang-orang seperti engkau. Lihat, ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an. Ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Makanya ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an, seorang pemimpin itu adalah cerminan rakyat. Kalau rakyatnya rusak, maka pemimpin akan rusak. Rakyatnya rusak, pemimpin akan rusak. Benahi diri kita dulu. Benahi diri kita dulu, baru kita minta kepada Allah pemimpin-pemimpin yang saleh. Ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an. Nah, ini dia. Ini sebenarnya kalau bab berbicara tentang masalah ini banyak sekali penjelasan para ulama. Banyak sekali penjelasan para ulama. Cuman karena sudah jam 2, hampir jam 2, kita lewatin saja ikhwan fillah. Sampai-sampai di sini mengatakan, meskipun engkau berada di atas kebenaran,
meskipun engkau berada di atas kebenaran. Kemudian wala tafrir minaz zahbi wa in halakta wa farra ashabuka. Dan jangan pernah engkau lari dari peperangan. Jangan pernah engkau lari dari peperangan meskipun engkau akan binasa. Engkau akan binasa di situ. Pemerintah misalnya kita disuruh perang sama pemerintah, sudah perang ini, kemudian kita lari dari peperangan ini hukumnya haram. Kita tetap maju meskipun kita binasa. Meskipun kita binasa, kecuali kalau memang pemerintah nyuruh mundur, baru mundur. Kalau enggak, tetap perang. Kan begitu. Kalau seandainya kita mundur dan mundur kita binasa, maka ikhwan fillah ini sudah dosa, kemudian dia mendapatkan kebinasaan pula. Tapi ketika dia tetap maju meskipun dia binasa, maka dia dapatkan pahala dan kebinasaannya adalah syahid. Kebinasaannya adalah syahid, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Nah, demikian ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan terakhir ikhwan fillah, wa anfik min taulika ala ahlik, dan hendaknya engkau infakkan harta-hartamu yang engkau miliki yang mulia kepada keluargamu, ya, kepada anak, kepada istri. Sampai-sampai ya ikhwan fillah, dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud, istrinya dia mau berinfak kepada orang lain. Tapi Abdullah bin Mas'ud bilang, yang paling baik bagi dirimu adalah engkau berinfak kepadaku dan anak-anakku. Istrinya bilang, oh bentar, akan aku sampaikan kepada Nabi SAW. Apakah ini benar atau tidak? Maka apa jawaban istrinya? Apa yang dikatakan oleh suamimu benar. Ini apa ya ikhwan fillah? Yang paling afdol ketika kita ingin bersedekah atau berinfak, maka cari orang yang paling dekat dengan kerabat kita. Itu yang paling afdol, baru orang lain. Jangan dahulukan orang lain baru keluarga. Jangan dahulukan orang lain baru keluarga. Adik-adik kita hidupnya susah, abang-abang kita hidupnya susah, mereka punya rumah tangga, mereka masih ngontrak ke sana kemari, kita punya harta yang banyak, kita dahulukan infak kepada orang lain, sementara kita biarkan adik dan abang kita. Meskipun ikhwan fillah, kalau dibilang boleh, tapi lebih afdol pertama sekali kita infakkan kepada keluarga, orang-orang terdekat kita, baru kita infakkan kepada orang lain. Nah, ini dia ikhwan fillah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan ini yang terakhir, wala tarfa' asaka ala ahlik, jangan engkau angkat tongkatmu dari keluargamu. Apa maksudnya? Jangan engkau angkatkan tongkat dari keluargamu. Wala tarfa'anhum asaka adaban, jangan pernah engkau angkat tongkatmu dari keluargamu, dari istrimu, untuk mengajari mereka adab. Sampai dalam sebuah hadis disebutkan ikhwan fillah, gantungkan cambuk-cambuk kalian di rumah-rumah kalian kalau memang itu perlu untuk mendidik istri. Artinya apa ikhwan fillah? Menakut-nakuti istri agar dia jangan berbuat maksiat, ini boleh. Misalnya dia mau keluar nih, mau buka jilbab, kemudian kita boleh ancam dia. Awas buka jilbab. Awas buka jilbab keluar, itu sapu itu besi itu gagangnya. Boleh konfidin, kita takut-takutin. Walaupun nggak kita pukul kan begitu. Walaupun nggak kita pukul, boleh. Diancam istri itu ketika dia ingin berbuat maksiat. Diancam ketika istri berbuat maksiat. Ya boleh kita bilang sama dia, jangan sampai tangan ini melekat di pipi. Kan begitu. Jangan sampai tangan ini melekat di pipi kalau mau keluar rumah pakai jilbab. Ketika ada adzan berkumandang maka salat. Boleh, ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an. Dan Nabi mengatakan demikian meskipun Nabi tidak pernah memukul istrinya. Nabi enggak pernah memukul istrinya, ikhwan fillah. Tapi ya Nabi mengajarin adab kepada istrinya dengan cara-cara yang hikmah. Dan istrinya juga patuh sama Nabi SAW. Kadang-kadang kita juga itu, ikhwan fillah, kita ingin ngajarin istri kita, tapi ternyata kita yang lupa akan diri kita, kan begitu. Kita nyuruh istri kita sholat, kita tidak sholat. Gimana istri kita mau taat kepada kita? Maka tatkala kita ingin mengajarin adab sama istri kita, benahi dulu diri kita. Nah, ini dia ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an. Kayaknya kajian kita cukupkan saja sampai di sini. Ada sekitar 3 menit kayaknya nih untuk tanya jawab. Fadhol, silahkan bagi antum yang mau tanya jawab. Bismillah.
Ustadz, jika menunda sholat karena sedang berolahraga hukumnya bagaimana? Karena kondisi badan kotor, karena berkeringat, apakah boleh dijamak qashar dengan sholat berikutnya? Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Antum datang ke sebuah perusahaan, antum kerja di situ. Kemudian ada pembagian bonus. Ada pembagian bonus, yaitu bagi orang yang datang cepat waktu itu ditambah gajinya 5 juta. Ditambah gajinya 5 juta. Yang penting tepat waktu aja dia datang. Kira-kira antum mau ngapain? Datang tepat waktu atau terlambat? Pastilah 5 juta. Bagaimana kalau seandainya ditambah 100 juta? Gimana kalau seandainya ditambah? Yang datang tepat waktu, mercy. Kita nggak akan nolak, ikhwan fillah. Kita nggak akan nolak. Kita pasti akan kejar ini. Ini urusan dunia. Olahraga, ikhwan fillah, kalau dibandingkan dengan salat, olahraga itu nggak ada apa-apanya. Ketika adzan sudah berkumandang, maka pergi ke masjid. Persiapkan di situ. Kita olahraga, silahkan olahraga. Silahkan olahraga. Tapi sebelum, mungkin 5 atau 10 menit sebelum adzan, maka selesai. Bersihkan badan, bersihkan tubuh, kemudian sholat. Kalaupun kita belum sempat mandi, ya pakai minyak wangi. Ini bagi laki-laki ya kan begitu. Pakai minyak wangi, setidaknya jangan sampai bau-bauan kan begitu. Ya, pakai minyak wangi. Kalau kita belum sempat mandi, ganti baju pakai minyak wangi. Nah ini ikhwan fillah. Apa yang kita dapatkan di dunia ini? Kita kerja, kita bisa melihat pohon-pohon yang hijau, kita bisa melihat binatang-binatang, kita bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada. Ini kecil nilainya dibandingkan dengan apa yang ada di surga. Jangan bayangkan, wah surga itu ceritanya pohon-pohon yang hijau, ada anggur-anggur, ada apa. Jangan antum hanya sesimpel itu. Enggak, ikhwan fillah. Jangan sesimpel itu. Surga itu lebih indah dari itu. Di dunia saja kita merasakan keindahan yang luar biasa, kan begitu? Kita jalan-jalan ke Danau Toba, itu masya Allah lepas mata kita memandang, enaknya luar biasa itu, kan begitu? Padahal apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kata Nabi SAW? Ad-dunya mal'unah, dunia ini sebenarnya terlaknat. Bahkan Umar bin Khattab ketika melihat satu bangkai kotoran, sampah, maka dia melihat, inilah yang kalian kejar ketika di dunia. Sampai seperti itu mereka gambarkan dunia. Bagaimana lagi dengan akhirat? Kalau yang mereka gambarkan dunia itu begitu kotor, kita melihat dunia itu begitu indah, kan begitu? Bagaimana lagi dengan akhirat? Luar biasa ya ikhwan fillah. Kita nggak akan bisa memikirkan bagaimana akhirat itu. Nggak akan bisa ya ikhwan fillah. Hanya bagi orang-orang yang nggak ngerti agama lah yang diam akan melalaikan sholatnya. Dia nggak tahu mana yang lebih utama. Dia kira hidup di dunia ini sekian tahun. Padahal Nabi SAW mengatakan apa? A'maru ummati ala sittin ila sab'in. Usia umatku itu sekitar 6-70 tahun. Itu usia umatku. Adapun yang lebih dari itu sedikit sekali. Kalau usia umat dahulu itu sampai 1000 tahun lamanya mereka hidup. Sampai 1000 tahun, ada yang 300 tahun. Usia kita paling 60, 70, 80. Paling banter 100 tahun. Yang lewat dari itu paling 1 di dunia, kan begitu. Itu yang mau kita nikmatin selama ini. Kita tinggalkan semuanya, kita tinggalkan salat, kita tinggalkan perintah Allah hanya sekian ini untuk 60 tahun ini. Khawanifiddin. Berarti rendah sekali nilai akal kita. Maka utamakan salat. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kita surga. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi enggak ada hukum qashar di sini. Hukum qashar itu berkaitan dengan safar. Bedakan jamak sama qashar. Kalau jamak dia menggabungkan 2 salat. Kalau qashar dia memecah salat. Yang salat yang 4 rakaat dipecah menjadi 2. Itu qashar. Kalau qashar itu kaitannya dengan safar. Kita mau berangkat keluar misalnya, kita mau berangkat ke Jakarta. Maka baru kita qashar. Baru kita qashar, kan begitu. Kalau jamak ini hubungannya dengan masyaqqah, kesulitan. Kalau seandainya enggak kita kerjakan ini, salat kita tinggal. Kan begitu. Contohnya seperti ini. Ada seorang dokter, dia harus mengoperasi pasien.
Operasi mulai dari jam berapa? Operasi mulai dari jam 2. Kemungkinan besar operasi ini akan memakan waktu sekitar 5-6 jam. Selesai sampai jam berapa? Selesai sampai jam 6, kan begitu. Jadi pasti waktu asar dia nggak akan sholat. Maka apa yang dia lakukan? Waktu zuhur dia qasar. Waktu zuhur dia jamak, ini boleh. Waktu zuhur dia jamak. Makanya jamak itu kaitannya dengan masyaqqah, kesulitan. Kita nggak akan bisa melakuinya. Kita harus jaga ini, misalnya harus jaga ini. Maka di sini boleh. Tapi ini biasanya nggak sering, sekali-sekali. Maka ini boleh. Gimana dengan safar kita? Dengan safar ini juga kesulitan. Biasanya kalau orang safar itu kan malas berhenti, kan begitu. Apalagi kalau dia safarnya naik mobil, kan begitu. Dia naik mobil, kemudian dia jalan waktu zuhur. Ini kan kadang-kadang kita nggak jumpa masjid, atau mungkin jumpa masjid tapi tadi barusan berhenti, malas berhenti, kan begitu. Nanti semakin lama waktunya. Akhirnya kita jalan, boleh dijamak dengan waktu sholat asar. Itu di naik mobil. Gimana lagi kalau mau naik pesawat? Datang waktu sholat, apa antum harus berhenti? Ntar Pak pilot berhenti dulu. Gak bisa, ikhwan-fillah. Makanya ya harus dijamak di sini. Nah, ini dia ikhwan-fillah, nazanallahu wa iyyakum jami'an. Adapun kalau yang lainnya, maka utamakan dulu sholat. Olahraga, selesai olahraga 10 menit sebelum selesai, ya selesai. Kita pergi sholat, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian wallahu ta'ala a'lam. Hadal akhi. Ini. Nah, ada lagi. Sudah jam 2 lewat ini. Terkait akhir zaman dan kesyirikan, bagaimana kondisi nasib umat yang tergoda Dajjal? Karena kekuatannya Dajjal, seorang beriman bisa syirik. Sebagai orang tua, bagaimana sikap Ustadz mendidik anak agar menjadi cerminan ke depan untuk anak yang soleh dan dengar permintaan orang tua? Ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an. Iya, di akhir zaman, tapi Dajjal belum keluar ya. Dajjal belum keluar. Di akhir zaman, ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an, Nabi SAW mengatakan ada fitnah yang besar sekali, yaitu fitnah Dajjal. Umumnya yang paling banyak terkena fitnah Dajjal ini adalah para perempuan, para wanita. Dibandingkan laki-laki, para wanita yang banyak terkena fitnah Dajjal. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ikat ibumu, ikat istrimu, ikat bibimu ke dalam rumah-rumah kalian. Jangan sampai dia bertemu dengan Dajjal. Ini ikhwan fillah. Kenapa? Perempuan yang paling banyak. Coba kita saksikan saja ikhwan fillah. Ketika ada seorang artis laki-laki menjadi public figure terkenal di YouTube, yang paling banyak penggemarnya siapa? Itu terbukti kan? Itu baru siapa? Itu baru artis, kan begitu. Siapa? Bieber itu? Bieber. Nah, itulah, kan begitu. Coba lihat siapa penggemarnya? Kebanyakan perempuan. Siapa penggemarnya? Ya, wanita-wanita berjilbab juga penggemarnya. Ini dia nggak punya apa-apa. Dia nggak punya apa-apa di situ. Dia hanya pandai jingkrak-jingkrak di atas panggung. Ini yang dia tahu. Apalagi kalau seandainya Dajjal, yang dia bisa menurunkan hujan, yang dia bisa mengatakan, yang dia bisa membuat suatu tempat yang kering kerontang itu bisa dia buat subur. Tempat yang subur itu dia bisa buat kering kerontang. Ini Dajjal. Kalau kita katakan, kalau yang namanya superhero, inilah superhero. Ya, ikhwan fillah, antum bayangkan, dunia ini, transportasi apa yang sudah pernah mengelilingi dunia ini? Semuanya, di setiap tempat dia masuki, selama 40 hari. Ada transportasi yang sudah pernah mengelilingi dunia ini selama 40 hari. Bukan hanya sekedar keliling begini, tapi dia masuki setiap wilayah. Dia landing ke setiap wilayah, dia landing ke setiap wilayah, kayak gitu. Ada transportasi yang pernah melakukannya? Belum. Sampai sekarang kita belum pernah melihat. Tapi Dajjal, ketika dia sudah muncul di muka bumi ini, ketika dia keluar di muka bumi ini, waktunya cuma 40 hari. Waktunya cuma 40 hari. Selama 40 hari ini, dia akan masuki semua tempat. Tidak ada satupun tempat yang tidak dia masuki, kecuali Makkah sama Madinah.
Kecuali Makkah sama Madinah. Antum bayangkan gimana nanti itu cara dia memasukinya. Luar biasa ikhwan fiddin. Semua tempat dia masuki. Semua tempat dia masuki kecuali Makkah sama kota Madinah, dan dia akan suruh orang-orang untuk mengikuti diri dia. Dia akan suruh orang-orang untuk mengikuti diri dia. Ini fitnah yang luar biasa. Makanya kita katakan kalau seandainya memang ada superhero, inilah superhero. Dajjal inilah yang dikatakan superhero. Memang benar-benar tenaganya tenaga super kan begitu. Memang Allah beri. Allah beri itu. Allah beri kepada dia. Untuk apa? Untuk fitnah sama manusia. Untuk fitnah sama manusia. Kadang-kadang kita ini kan kayak gitu. Kita percaya sama orang-orang yang agak berbeda dengan kita, yang punya satu keunikan, keajaiban, kan begitu. Yang dia punya magic. Kita percaya sama dia, kita kagum sama dia. Padahal nggak ada apa-apanya itu ikhwan fillah. Orang-orang seperti ini yang berharga dalam agama ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling berharga. Makanya ikhwan fillah, untuk mengantisipasi ini, anak kita ajarin agama sama dia. Ajarin agama ini sama dia. Agar ketika ini terjadi, kalau seandainya di zaman dia bisa menghindarinya. Dia bisa menghindarinya. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah ikhwan fillah yang akan selamat dari Dajjal, dari fitnahnya Dajjal. Ini tadi agak keliru ini. Bukan orang-orang yang beriman dia akan terfitnah dari Dajjal kemudian dari syirik, enggak. Ikhwan fillah, itu adalah orang-orang yang lemah imannya. Dia akan terfitnah dari Dajjal. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar kokoh imannya, dia akan selamat dari Dajjal. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang pemuda dari kota Madinah. Dia datang kepada Dajjal, kemudian dia mengatakan, saya tidak beriman kepada Anda. Kemudian Dajjal mengatakan kepada dia, saya akan buat engkau mati, kemudian saya akan hidupkan engkau lagi. Saya akan buat engkau mati, kemudian saya akan hidupkan engkau lagi. Apakah engkau mau beriman kepada saya? Akhirnya dia matikan itu pemuda, meninggal. Setelah itu dia hidupkan kembali, pemuda itu hidup lagi. Terus apa kata pemuda ini? Sekarang saya baru yakin kalau Anda itu memang benar-benar Dajjal. Lihat ikhwan fillah. Itu karena apa? Keimanannya yang kuat. Sekarang saya baru benar-benar yakin kalau Anda itu benar-benar Dajjal, kata dia. Karena keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak terpengaruh dengan magic apapun yang dimiliki oleh orang. Enggak akan terpengaruh dia. Imannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kuat. Maka ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Pelajaran-pelajaran agama, pendidikan agama, ini yang harus kita tanamkan. Ikhwan fillah, ketika kita di akhirat nanti, di alam kubur nanti, di alam kubur, nggak ada yang bisa membantu kita kecuali amalan anak kita. Nggak ada yang bisa membantu kita kecuali amalan anak kita. Yang Nabi SAW mengatakan, seluruh amalan manusia itu terputus kecuali 3, di antaranya waladun soleh, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita sekolahkan anak kita tinggi-tinggi, kuliah sampai gelar doktor, tapi dia nggak ngerti agama, itu nggak akan bermanfaat untuk kita nanti di alam kubur, nggak akan bermanfaat. Tapi kalau kita kasih pendidikan agama sama dia, ini yang akan membantu kita nanti di alam kubur. Nah, demikian ikhwan fillah, kayaknya sudah kita cukupkan saja, sudah jam 2 lewat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.